Dan sebelum kita berbincang-bincang dengan Pondok Belantara Adventure Riau, saya akan memutarkan satu VT ya, rekaman nih terkait dengan komunitas yang akan segera kita undang hari ini. 2017, kami mengunjungi sebuah komunitas yang berada di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak-Hulu, Kabupaten Kampar. Berjarak lebih kurang 10 km dari kota Pekanbaru. Pondok Belantara atau Belajar Tanpa Rasis adalah sebuah komunitas yang menjadi wadah bagi siapa saja yang ingin belajar maupun mengajar. Berdasarkan situs pemerintah Provinsi Riau, masih ada sekitar 100.000 orang lebih yang buta huruf di Riau. Hal ini membuat pria yang akrab disapa Eko ini merasa miris dan khawatir akan hilangnya jati diri bangsa. Sehingga pada 20 Desember 2014, Eko bersama teman-temannya mendirikan Pondok Belantara, yang salah satu aktivitasnya adalah mengajak masyarakat membudayakan membaca buku. Ya, saya Eko Handiko Purnomo, saya koordinator Pondok Belantara. Pondok Belajar Taman Baca Masyarakat. Belantara itu singkatan pembelajaran tanpa rasis. Kita pengen punya wadah tempat belajar untuk kita bersama-sama tanpa melihat membedakan suatu genre, bahkan mungkin warna kulit, agama dan yang lainnya. Pondok Belantara sendiri juga baru di Pekanbaru. Dari 2014 kita mulai berkumpul, ada aksi waktu itu di Pekanbaru. Karena Riau maraknya kebakaran, ada aksi melawan asap dan kita ada ketemu banyak orang. 10 Maret 2014 kita mulai sama-sama, ada beberapa orang yang kita jumpa dan beberapa komunitas kita jumpa, mulai dari anak-anak musik, dari seniman. Jadi 9 bulan 10 hari setelah kita bersama-sama, kita rasa kita perlu suatu wadah untuk berkegiatan bersama-sama. Ya, tepatnya waktu itu 20 Desember 2014 kita mengikrarkan diri untuk berjanji sama-sama apapun yang bisa kita lakukan untuk orang banyak, ayo lakukan. Kita punya sekitar 5.000 judul buku yang tercatat. Ini dari orang-orang yang mau menitipkan bukunya lebih berguna, orang-orang yang memberi amanah ke kita supaya buku ini bisa lebih dimanfaatkan. Biasanya kalau kita akan mendatangi tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat yang umum. Sistem keanggotaan di dalam komunitas ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu keluarga dan sahabat. Keluarga adalah mereka yang turut memikirkan maju mundurnya komunitas ini, dan saat ini berjumlah lebih kurang 33 orang. Sedangkan sahabat adalah siapa saja yang ingin turut serta dalam kegiatan belajar maupun mengajar. Salah satu aktivitas dari komunitas ini adalah mengajak masyarakat untuk membaca buku. Aktivitas seperti ini rutin dilakukan setiap hari Minggu pagi, tepatnya di acara Car Free Day, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Sekarang kita udah ada nih di CFD
Yang biasa kita lakuin sih di Dipo biasanya. Untuk persiapannya sendiri kita biasanya itu sehari sebelumnya. Sore itu kita nyiapkannya biasanya buku-bukunya, buku apa aja yang mau dibawa misalnya. Terus gambar. Untuk berangkat sendiri kita biasanya setelah subuh. Tapi kadang kalau teman-teman ketiduran sih umumnya sering telat juga, jam-jam 6 atau jam 7-an. Biasanya kita sih berangkatnya pakai motor aja. Paling dari pondok sendiri itu kita berangkatnya 2 atau 3 motoran. Cuman kalau udah ngumpul di CFD ini biasanya baru ketemu sama teman-teman yang lain. Ada yang ngajarin juga, ada yang mewarnai, paling ada yang dongeng atau baca-baca buku cerita. Kalau untuk pertama-pertamanya sih memang agak sepi dulu karena kan maklum lah, kalau orang-orang tua kan nggak selalu bisa nyerahkan anaknya ke orang lain. Kita ingin belajar, dan terus belajar. Karena bagi kita ketika seseorang sudah mulai tidak mau belajar, berarti dia sudah mati sebelum mati. 97,5 Barabas FM itu tadi lembar terakhir. Thanks untuk teman-teman Kita dari ingin UIN belajar, yang tentunya sudah membuatkan video ini apa sih namanya Mas Eko? Video company profile kah atau kegiatan kita lebih ya? Kegiatan Pondok Belantara secara keseluruhan yang tentunya jadi sedikit perkenalan kita nih bersama-sama dengan teman-teman dari Pondok Belantara Adventure Riau. Yeay, sudah hadir di studio kita ada Mas Eko. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Jess. Boleh didekatkan dengan mic kita? Oke. Nah, nah jadi kedengaran kan suara gantengnya. Mas Kidung, selamat pagi, sehat ya? Harus sehat. Yeay. Jadi ini adalah komunitas Pondok Belantara Adventure Riau. Ya, jadi tadi di kurang lebih 5 menit terakhir kita tadi sudah dengar bagaimana kegiatannya. Jadi ternyata dinamakan Pondok Belantara yang punya kepanjangan pembelajaran tanpa rasis. Yes. Benar ya. Dan ini bagaimana si teman-teman Pondok Belantara ini kalau kita lihat di judul besarnya, mereka ingin memperkenalkan ataupun memberikan apa sih pendidikan melalui kesenian. Iya, kita coba mengkampanyekan terkait pendidikan lingkungan sebenarnya pendidikan melalui lingkungan. kesenian dengan berbagai macam pergerakan kawan-kawan lebih ke arah itu. Pendidikan yang dimaksud ini pendidikan gimana nih Mas Eko? Ya kalau bicara pendidikan sebenarnya Luas alam ini adalah bentang yang luas ya kan, Oke. menjadi tempat pembelajaran kita bersama-sama. Terus juga di kita nggak kaku-kaku amat ya kan, kita coba belajar bareng kawan-kawan. Kita punya konsep 3B tuh Mbak. Apa tuh? Kita bermain bersama, belajar gembira, terus berbagi sesama kayak gitu. Kita main bareng dulu, kita belajar gembira dengan cara berbagi sesama kayak gitu kan. Itu konsep 3B kita coba bareng kawan-kawan, kita kumpul, kita bisa belajar bareng, main bareng, sama yang paling penting kita juga bisa berbagi sesama lah. Berbagi dalam hal ini berbagi pendidikan tadi ya. Banyak hal. Banyak hal, oke. Tapi ini ada tempatnya sih karena namanya kan Pondok Belantara. Jadi di Theater of Mind saya ada satu pondok yang mungkin kita jadiin base camp atau markas untuk tempat kita berbagi bersama tadi. Di mana tuh Mas Eko? Ya Di mana-mana? secara konsepnya sebenarnya kita bangun itu wadahnya di dalam hati ya Mbak. Oke. Jadi ketika Mbak merasa Sadap. ketika Mbak merasa Keren. ketika Mbak merasa Pondok Oke. Belantara itu ada di diri Mbak, ya berarti Mbak akan bawa Pondok Belantara kemanapun. Yang paling Baik. pentingnya kampanyenya. Kalau misalnya masalah wadahnya ya pondok ada sebenarnya kita pondok tempat rumah buat siapapun yang merindukan pulang, kata kawan-kawan kan. Jadi ketika kawan-kawan rindu akan pulang, di sudut kota Pekanbaru ada Persisnya di mana tuh? di masuknya dia ke Kampar ya kan, Kabupaten Kampar, Syahulu, Pandojaya. Itu tuh apa bahasanya ya, Pekanbaru coret lah mungkin Mbak ya. Jadi kalau kawan-kawan Udah nggak Pekanbaru lagi kali, udah Kampar kok. iya di Kampar.
Jadi kalau kawan-kawan Iya. kawan-kawan kita, kawan-kawan Mbak Jessi atau siapa ya, ketika memang ke Pekanbaru atau apa bisa lah. Di situ kita coba eh, kumpul atau belajar atau bisa balik lah ke situ gitu. Nah kebanyakan kawan-kawan sih bilangnya bukan masalah tempatnya tapi masalah pesan dan eh, kampanyenya sebenarnya Mbak yang kita harus bawa kemana-mana. Kalau terkait Wow. pondoknya ya seperti itu aja. Ada. Tapi ada ya, wow, ini menarik sekali. Tapi dari awal, kalau misalnya kita mau ke flashback, karena kan tadi disampaikan juga di video kita tadi 9 bulan 10 hari ya, akhirnya lahirlah si Pondok Belantara ini. Ini apa yang kemudian membuat Mas Eko berpikir bahwa Pondok Belantara pembelajaran tanpa rasis ini harus ada dan eksis dan tentunya bisa berbagi ke banyak orang gitu. Ya, jadi kenapa 9 bulan 10 hari sebenarnya nggak lepas dari keresahan kita bersama ketika kebakaran hutan yang terus terjadi dari tahun 97 kan Mbak sampai tahun 2014 itu kebakaran besar. Terus kita ingat hari itu kita tidak bisa menyalahkan siapapun ketika terjadi kebakaran hutan ini adalah menjadi kesalahan bersama karena Iya. ketika sudah terjadi kebakaran ya kita udah telat. Kita udah telat bareng-bareng. Kita nah itu yang menjadi dasar kita bahwa eh, dari 9 bulan 10 hari 10 Maret kalau nggak salah itu ada aksi melawan asap kita kan kumpul tuh semua orang mau dari latar belakangnya apa anak sekolah terus juga anak dari yang belum sekolah sampai S3 kayaknya dari yang nggak bekerja sampai yang dia kerjanya dimanapun kita kumpul di situ kan kita sepakat bahwa kita pengen di Pekanbaru itu udara bersih dan menjadi ada beberapa pergerakan yang dilakukan ternyata nggak gampang contoh seperti ini ketika kita menjadi pemadam kebakaran juga harus punya basic skill kan terkait memadamkan kebakaran dan nggak gampang terus juga ketika kita melakukan apa ya kegiatan-kegiatan lingkungan seperti penanaman itu juga nggak bisa sembarang nanam gitu kita ada prosedural nanam apa yang ditanam di mana mau ditanam terus bagaimana dampaknya nah waktu itu kita ada terpikir bahwa ada satu hal yang bisa kita samakan bersama-sama terus kayaknya mungkin dilakukan nah itu kita jumpa bahwa buku itu adalah sisa hasil hutan terakhir yang bisa kita selamatkan sama-sama. Oke. Nah secara basic kita bukan kutu buku atau yang suka baca kayak gitu cuma kita sadar sekali Ya. buku ini adalah sisa hasil hutan terakhir tuh yang bisa kita selamatkan sama-sama. Nah, ketika menyelamatkan satu buku, kita waktu itu terpikir bahwa akan menyelamatkan dua hal. Yang pertama soal pendidikan, yang kedua tentang sisa hasil hutan terakhir. Nah, hari itu 3 bulan pergerakan kita pertama kita coba ini ya ngumpulkan buku-buku itu kita dapat 5.000 judul buku tuh Mbak di 3 bulan pertama. Nah, itu kan sebuah pergerakan yang Masif sekali dong. 3 bulan udah dapat 3.000, berarti 1 bulan 1.000. nah seperti itu kan Wow. waktu itu karena juga ada Itu semua donasi ya? donasi. Semua orang ngasih ke kita semuanya gitu ya? Oke. Awalnya dari periksa-periksa bawah kolong tempat tidur sih Mbak. Bawah kolong tempat tidur banget terus sih. juga ini lemari-lemari terus debu. Nemu buku gitu kan? Nemu buku terus kita bilang ya tetap aja kan memang buku lama dia tetap menjadi buku baru buat siapapun yang belum membaca kayak gitu. Pasti. Jadi itu banyak didonasin dan kita juga ternyata harus belajar lagi untuk klasifikasi buku, terus ini masuk jenis buku apa dan yang lainnya. Nah, secara tak langsung juga apa ya mau tak mau kita juga harus baca buku jadinya kan, Mbak. Kayak gitu. Nah, di pondok sendiri juga Itu semua di showcase di pondok ya? Si 3.000 buku dan lebih itu? sebagian. Sebagian. Nah, menariknya Apa tuh? dari situ kita coba mendisplay buku-buku kita di beberapa tempat yang kawan-kawan juga pengen punya pojok-pojok baca. Salah satunya tadi di CFD tadi ya? Di CFD itu kita sebenarnya lebih karena nyerang keramaian Kak. Nah kita coba nyerang dimanapun ada aktivitas keramaian. Jadi kadang juga Pondok Belantara tuh dianggap kayak mengakuisisi kegiatan-kegiatan orang ya kan. Ya, Sometimes. nah jadi ketika ada keramaian, nah kita kayaknya dikasih nggak dikasih kita bakal buka lapak di situ. Nah itu yang kegiatan-kegiatan kita lakukan sebelum ya pandemi inilah. Akhirnya ada.
Ah, Oh, jadi ketika ada ulang tahun desa, ketika ada ulang tahun acara adat istiadat, ketika ada keramaian, ketika orang tua ada acara, jadi kita bingung, kita selalu hadir di kita sana. minta lapak sedikit, kalau nggak dikasih kita buka di luar kegiatan kayak gitu kan, di luar pagarnya. Dan saat itu kita bawa semua buku-buku kita, lalu kita gelar di sana untuk orang bisa baca. Nggak semua, tapi Nggak lebih selalu. ke arah nggak semua buku, tapi lebih ke arah spesifik kita. Misalnya dia targetnya apa? Kalau misalnya anak-anak, kalau misalnya pembacanya tuh petani, kita bawa buku-buku terkait kelas pertanian. Kalau misalnya dia komunitas atau ini, kita bawa sesuai itunya. Nah, yang menariknya pergerakan kita tuh, kita kan memanfaatkan anak-anak kan, Mbak. Kita belajar dari anak-anak. Nah, biasanya kalau kita bawa kesukaan anak-anak, mewarnai gambar kayak gitu, biasanya anak-anak kumpul terus orang tuanya bakal nimbrung dan baca buku-bukunya kayak gitu. Oke, terwujudlah ke apa namanya, satu kesatuan orang tua dan anak yang mungkin selama ini sulit untuk dicapai dari keluarga tersebut ya. Jadi karena buku tiba-tiba bisa gather together aja gitu. Ya nggak sih? Biasanya kan Ya, sibuk main mudah-mudahan. HP, mudah-mudahan. Baik, tapi masih bisa terima donasi untuk si Pondok Belantara buku-buku, masih kita buka nggak gitu untuk nambah lagi koleksi kita. Kita masih terima, tapi memang kalau bisa memang pesan juga buat kawan-kawan Siap. Pondok Belantara atau sahabat-sahabat Pondok Belantara yang beberapa tahun ini sumbang buku, dan kayaknya penting juga tuh bukunya dijenguk kayak gitu kan, Kak. Setelah Jadi juga cuma dikasih aja, Dikasih, diperhatiin dong. diperhatiin, terus juga dicekin ya, karena juga menjadi beban dan tanggung jawab kita ya, Kak. Ketika dikasih amanah, terus juga nggak kita rawat itunya kan. Secara Pondok Belantaranya punya beban moral, tapi oke, nggak jadi masalah. Hari ini kita ya butuh banyak energi lah untuk bisa bersinergi 7 tahun Pondok Belantara kan, Mbak. Ya, insya Allah masih berjalan Amin. berjalan dengan sewajarnya kayak gitu. Suarasnya. Sewajarnya. Kalau bisa lebih nggak wajar tapi in the positive way gitu ya. Berapa banyak anggota kita di Pondok Belantara? Aduh, kalau kayak gitu Susah berapa ya dihitungnya ya. Karena lebih banyak volunteer gitu ya atau Lebih banyak gimana? volunteer. Kalau secara ininya kita waktu itu ada sekitar 30-an orang lah. 30-an orang, terus untuk sahabat kayaknya ada di mana-mana nih. Mudah-mudahan Yes. keluarga ada di mana-mana. Luar biasa. Seperti sahabat kita yang di sebelah Mas Eko, sahabat Kidung yang katanya mau goes Bandung to Nepal. Nah, ini apa lagi nih? Salah satu program Pondok Belantara juga atau goal apa yang mau kita capai di sana, Bang Kidung? Mungkin kalau saya sendiri sebetulnya nggak sendiri, kami bertiga. Kami dari Bandung. Nah, mungkin kami adalah salah satu bentuk nyata dari hadirnya Pondok Belantara. Jadi kalau kami memang bukan bagian dari Pondok Belantara, Tapi ya, sahabatnya Pondok iya, Belantara. jadi Pondok Oke. Belantara itu seperti yang Mas Eko bilang di awal adalah rumah. Jadi salah satu selain media untuk belajar alternatif, ternyata Pondok Belantara juga menjadi rumah buat para pejalan yang mampir atau melintas Pekanbaru. Oke, Nah, kebetulan- bahkan yang nggak stay di Pekanbaru Iya, dan Riau pun iya. bisa jadi rumah. Bahkan yang nggak kenal sama sekali. Jadi Oke, wow, pertama malah menarik sekali. tidak kenal Iya, dengan iya. Mas Eko, terus karena pernah mendengar Pondok Belantara. Pondok Belantara dari seorang kawan, Iya. akhirnya main ke sana dengan dengan PD-nya gitu kan, sosok datang muka polos, bang numpang tidur gitu kan, nah kayak gitu. Jadi Dan itu kayak kita nyediain tempat ya Mas iya, Eko karena ya. pondok itu, jadi kami Untuk singgah semua di orang. Pondok Belantara dan ya ikut berkegiatan Mhm. dengan selama kami stay di sini, ya kami ikut berkegiatan dengan teman-teman Pondok Belantara. Jadi ya mungkin itulah yang disebut rumah tadi. Jadi dia menjadi media belajar alternatif juga, menjadi tempat buat ya kayak kami lah, para penyamun ini, bukan penyamun, Para travelers mungkin ya Iya, Bang iya, Kidung ya. iya. Oke, tapi awalnya ke Pekanbaru ini apa agendanya waktu itu? Sampai akhirnya bisa singgah ke Pondok Belantara. Ngapain gitu Bang Kidung? Nah, agendanya sendiri, aku sama teman-teman kami juga di Bandung ada namanya Nusa Layaran, hampir sama dengan Pondok Belantara. Jadi kami sedang, kalau yang pertama dulu ketemu waktu itu, aku dan teman-teman lagi kampanye soal bagaimana manusia dan hutan itu saling jaga menjaga. Jadi Iya. kalau kita lihat dunia
karena kami basicnya dari pendaki gunung, jadi ada keresahan sendiri sekarang bahwa dunia mendaki gunung tidak lagi menjadi olahraga minat khusus. Tapi jadi tempat wisata. Iya, tapi jadi sekarang lebih cenderung kepada apa ya? Dia memang pariwisata mainstream malah sekarang kan. Padahal dulunya kan mendaki gunung adalah minat khusus. Nah, ada keresahan tersendiri. Nah, itulah yang waktu itu kami teman-teman Nusa Layaran coba kampanyekan ke teman-teman komunitas pendaki gunung tentang sadar kawasan atau etika kawasan gitu. Bagaimana bahwa ternyata tidak semua tempat indah itu bisa kita kunjungi. Bahwa manusia hidup di muka bumi ini yaitu dia tidak punya hak untuk menguasai semua ruang gitu loh. Jadi ada daerah-daerah yang memang bebas, terbatas dan tidak punya akses sama sekali. Nah, itulah yang coba kami bawa. Nah, untuk sekarang ini di kali kedua mampir ke Pondok Belantara karena memang kami rencana mau bersepeda ke Nepal. Wow. Gitu. Baiklah, serius dari Pekanbaru. Dari Bandung. Dari Bandung Iya, jadi ini ke Nepal. ya Itu sudah kan 1 tahun kami di jalan. Oke. Kok bisa? Ini maksudnya berarti per hari ini udah 1 tahun atau perjalanan menuju ke Nepal Per singgah hari di Pekanbaru? ini 1 tahun kurang 1 bulan. Kami berangkat 25 Februari 2021 dari Bandung. Dan dengan Shock saya. dengan etapa pertama waktu itu Pulau Jawa sampai Surabaya, Surabaya nyebrang Kalimantan, kami susur Kalimantan, dari Kalimantan dari Pontianak ke Medan, rencananya mau nyebrang di Medan. Ternyata penyeberangan dari Belawan ke Malaysia sudah ditiadakan. Karena COVID ya. Bukan, jadi memang Bukan. rutenya emang udah nggak ada. Oh, emang udah nggak ada. Jadi akhirnya turunlah ke sini gitu. Karena tadinya rencananya Pekanbaru adalah jalur pulang, tapi karena Ternyata tidak bisa. Medan di luar prediksi, akhirnya turun dan kami kembali pulang. Habis ke itu nanti Belantara. dari Pekanbaru ke mana lagi? Dari Pekanbaru kemungkinan Dumai kalau enggak Bengkalis, langsung ke Port Klang Malaysia. Oke, baru ke Nepalnya. Ya dari Malaysia nanti baru goes lagi sampai ke Nepal. Masih banyak tuh Mbak, Myanmar, Thailand, Astaga. India. Iya. baru Nepal itu masuk Asia ya? Asia Tengah. Asia Tengah ya. Oke. Nepal itu yang di sebelahnya. Aduh, sorry, saya agak buta nih. Nepal itu yang sebelahnya India bukan sih? Iya. Yes kan, benar. Ternyata saya masih ingat ya. Takutnya saya kira takutnya saya salah gitu. Oke, di sebelah India. Oke, berarti banyak negara-negara yang akan dilewati. Nah, itu nggak ada masalah tuh dengan goes antar negara gitu, masalah visa atau apanya? Kalau goes Tes COVID mungkin di era pandemi itu, Ya. it's okay semuanya atau gimana? Kalau untuk goes sendiri memang untuk bersepeda overland sudah banyak juga. Bahkan di Indonesia juga sudah ada beberapa teman-teman yang melakukan dan Bener itu sih. aman-aman aja. Jadi Iya. memang tidak terlalu sulit lah karena kalau kita udah sampai di Malaysia mau sampai Eropa pun bisa bersepeda gitu. Wih, keren banget. Ada nggak sepedanya di depan kantor kita nih? Nggak dibawa ya? Di pondok. Lelah. Kesini naik motor aja. Tapi kenapa Iya. Nepal, Bang Kidong? Kenapa Nepal yang dituju? Nah. What happened in Nepal gitu? Jadi misi kami dalam perjalanan ini adalah inventarisasi lokalitas konservasi, di mana bahwa Apa itu? nenek moyang kita masyarakat Nusantara itu punya pemahaman tentang menjaga kawasan hutannya yang keren banget dulu. Cuman tiga konsep, hutan larangan, titipan, dan garapan. Nah, ternyata pemahaman ini tersebar sampai ke Asia Tenggara. Jadi kami ingin mengumpulkan kembali ini, lalu untuk apa? Untuk kami sebarkan kembali gitu loh kepada teman-teman di era sekarang bahwa ternyata nenek moyang kita itu punya konsepsi kawasan yang keren banget dan itu harus diterapkan kembali gitu loh. Oke. Walaupun nggak semua orang tahu nih ya makanya semua orang harus tahu. Nah, lewat campaign ini. ya kenapa Nepal yang dipilih? Karena kami memang basicnya dari pendaki gunung dan gunung-gunung itu lebih dekat dengan teman-teman pendaki gunung, maka itulah sasaran pertama. Kami butuh daya ledak untuk gerakan ini gitu loh. Apa daya ledaknya? Kalau kita bicara Nepal, kita bicara Gunung Everest, gunung tertinggi Iya di sih. dunia. Itu kayak jadi satu destinasi yang harus banget dituju
untuk semua ini ya, Pendaki gunung. ya. Nah. Cita-cita lah gitu. Iya, naik hajinya pendaki gunung. Iya, saya baru mau bilang gitu. Naik haji emang di gunung pasti ke Nepal gitu ya. Iya, nah. Oke. Makanya kami harus nyampe ke sana itu sebenarnya Nepal itu cuma titik ledaknya aja bahwa ini anak-anak ngapain sih sepeda ke Nepal, kan mereka cari tahu tuh. Ketika mereka mencari tahu, disitulah kita mereka akan menemukan substansi dari perjalanan ini, mulai dari buku-bukunya, video dokumenternya, dan lagu-lagu yang atau karya-karya yang kami buat di jalan gitu. Wow, pokoknya selamat sampai tujuan Bang Kidung, dan semoga apa yang dicita-citakan ya, atau ledakannya tadi benar-benar masif. Iya. Jadi ledakannya nggak cuma sampai Malaysia aja kedengaran, tapi sampai Papua sana juga kedengaran. Jadi semua orang bisa tahu. Salah satu anggota kami orang Papua. Nah, itu dia. Saya nggak rasis ya. Semuanya bisa mendengar dan benar-benar nyampe nih tentang cita-cita luhur dari nenek moyang kita terkait tadi itu ya. Sadar kawasan tadi. Nah, balik lagi ke Pondok Belantara yang juga pasti ikut menginisiasi perjalanan dari Bang Kidung ini ya, Mas Eko. Target kita ke depan atau mungkin juga tujuan kita ke depan nih apa sih di Pondok Belantara ini? Tetap di hati. Enggak, oke. Aku tadi lagi terbakar terkait perjalanan Bang Iya Kidung. dong, boleh nggak Jesse ikut ya? Tapi nanti gimana dong? Jadi di Pondok Belantara kan kita sama-sama tahu bahwa ada quote ya, penyemangat kita bahwa di setiap perjalanan pasti ada pelajaran. Jadi kita juga lagi belajar dari perjalanan yang dilakukan kawan-kawan Nusa Layaran, Kang Kidung Sojana dan kawan-kawan yang lain termasuk Aceh dan Lana dari Papua kan. Nah sebenarnya ya menarik Mbak, 1 tahun perjalanan mereka dari Bandung ke Nepal dan masih sampai di Pekanbaru. Nah itu sebenarnya aku ngelihatnya proses panjang yang dilakukan dari kota ke kota dan bukan perjalanan gampang ya punya duit terus berangkat ke Nepal kayak seperti misalnya cari sponsor aja kayak di kemana kayak cari sponsor siapa kayak gitu kan langsung berangkat ke Nepal, tapi bukan Bisa, itu, tapi ada perjalanan yang memang step by step yang dilakukan dan setiap kota dia coba mengkampanyekan tentang sadar kawasan tadi. Kayak dari Jogja aku udah sempat ngeliat perjalanan dari Bandung, Jogja, Bogor, Surabaya, terus sampai ke Kalimantan, Samarinda, Pontianak dan yang lainnya. Nah menariknya juga di setiap daerah mereka buat konser pejalan gitu, konser pejalan. Apa itu? Dalam bentuk apa konsernya? Konser pejalan itu yang mengkampanyekan itu, Mbak. Dia cari satu komunitas atau cari satu kelompok, dia coba mengedukasi kawan-kawan atau sharing terkait sadar kawasannya tadi melalui lagu-lagu, melalui buku yang mereka buat kayak gitu. Nah menariknya karena aku ngikutin Nusa Layaran ini dari ekspedisi, yang ini ekspedisi garis langit ya. Yang pertama itu ekspedisi Swarna Dwipa, 3 sekawan ke Pulau Sumatera, kayu tenang mencari ide aksara, itu keren banget itu. Oke, baiklah. Boleh dilihat kawan-kawan juga kepoin, enggak penting Pondok Belantara, yang pentingnya kita bisa belajar bareng-bareng dengan perjalanan kawan-kawan yang singgah. Ya ini penting sekali ya, aku sampaikan bahwa kawan-kawan ayo kita support Nusa Layaran karena ada pesan penting buat para pendaki-pendaki yang sekarang terkait bagaimana kita menghargai gunung tadi, etika di dalam pendakian gunung. Jadi Bang Kidung banyak ngebahas sama kita sisi kiri seorang pendaki, itu menarik Mbak. Sisi gelapnya para pendaki yang berangkatnya memang untuk berangkatnya dari keinginan entah itu Instastory, selfie dan yang lainnya gitu kan. Jadi Bang Kidung berani mengkupas sisi gelap di dalam tenda para pendaki. Terus juga apa saja kan sisi gelap itu. Next Jadi 30 menit kita akan bahas berarti Bang Kidung ya. Lebih ke arah ini, lebih ada keresahan. Iya. Kenapa itu berubah dari yang dulu ya? Pendaki yang dulu sama pendaki sekarang kenapa mindsetnya berubah? Itu kira-kira ya? Iya, itu yang perubahan ini ternyata tidak menguntungkan untuk lingkungan. iya. Berdampak
berdampak ya. sebenarnya. Iya, Oke. boleh sih, mau itu hadiah kan, mau selfie di gunung, mau bikin memenuhi Instastory dan yang lainnya boleh, boleh. Gak jadi masalah, tapi ada yang harus kita perhatikan jauh lebih dalam terkait hadirnya gunung di atas muka bumi ini gitu ya. Luar biasa, keren banget sih.